kan sudah kita sampaikan ya, judul utamanya itu adalah mendampingi umat meraih masa depan. Itu adalah tema besar Munas. Karena itu ada beberapa hal yang bersifat internal, ada hal-hal yang bersifat eksternal. Misalnya di rekomendasi itu ada persoalan perampasan tanah oleh negara yang dirasa itu perlu ditinjau ulang soal keadilan, meneruskan keputusan Muktamar Lampung bahwa negara itu tidak boleh mengambil tanah dari rakyat yang tidak punya sertifikat, tetapi sebetulnya telah mengelola itu jauh-jauh hari, bahkan sebelum kemerdekaan dari bapak mbah itu sudah dikelola, tetapi karena tidak punya sertifikat itu tidak boleh dirampas, bahkan negara harus memberi afirmasi, memberi sertifikat, memberi keterangan bahwa ini memang merupakan kepemilikan yang sah. Itu kan salah satu risalah dari Muktamar Lampung. Nah, ada berita-berita tentang perampasan tanah kembali, walaupun itu belum secara definitif dipelajari dengan baik, tetapi kembali kita menyuarakan jangan sampai hal-hal yang semacam ini itu terjadi. Itu misalnya di rekomendasi. Tentu ada yang hal-hal yang sifatnya internal. Kalau internal di rekomendasi itu misalnya meneruskan kembali tentang Risalah Muktamar 1989 di Yogyakarta yang menghasilkan 9 poin etika berpolitik. Salah satunya adalah bahwa NU secara organisatoris itu tidak terlibat di dalam hiruk-pikuk politik praktis dalam arti perebutan kekuasaan. Dan ini kembali kita gaungkan karena sudah pasti tahun 2024 ini suara NU akan diperebutkan, maka di Munas ini suara ini akan kembali digaungkan. Misalnya lagi yang soal yang organisasi. Ya, organisasi ada banyak hal, ada bicara tentang rangkap jabatan, bicara tentang pengelolaan rumah sakit, pendidikan kader Nahdlatul Ulama. Ya, karena ini juga kaitannya tentang internalisasi penguatan internal, visi masa depan Nahdlatul Ulama akan banyak ditentukan oleh peraturan perkumpulan ini. Ya, itu. Nah, kalau yang Faslul Masail, tentu kita sudah berkali-kali kita sampaikan tentang isu-isu yang akan diangkat di Faslul Masail, tentang hubungan antara ulama dan umara yang sebetulnya itu adalah komplementer, saling melengkapi untuk menjawab isu-isu yang beredar bahwa di satu sisi ada tuduhan kalau ulama itu dekat dengan umara itu disebut dengan ulama su. Kita tidak ingin menyampaikan itu. Kita membantah itu bahwa tidak semua orang yang dekat dengan umara itu disebut dengan ulama usu. Itu salah persepsi, salah memahami apa yang terjadi, tidak arif gitu ya. Di sisi yang lain itu juga artinya ulama-ulama itu harus totalitas membela salah satu calon. Ini juga kurang arif ya. Yang saya kurang tahu pasti ya keputusannya nanti akan seperti apa, tetapi kita ingin menggabungkan antara dua kepentingan ini dua. Yang satu itu langsung menyebut ulama usu, yang satu menyebut seluruh komponen ini harus masuk di wilayah politik. Ya, kita mencoba untuk melihat secara proporsional, dan itu nanti akan disampaikan ya nanti saya juga kurang tahu, tapi itu agenda Munas ya. Keputusannya nanti akan seperti apa ya, nanti akan kita lihat itu seperti apa.
semua orang-orang intelektual, orang-orang terpelajar sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari IE. Tidak bisa dipisahkan, karena itu adalah bagian dari kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan. Di Basul Masail, ulama, kalau kita ingin menyikapi satu masalah, itu pasti kita juga akan melihat bagaimana pendapat orang lain, melihat lembaga fatwa mana yang telah membahas ini, lalu kita ingin melihat mana yang paling sesuai dengan Indonesia, kita juga pasti akan bertanya kepada IE ini. Ya, semua bidang itu sekarang di dunia ini hampir tidak bisa dilepaskan dari bertanya kepada IE dalam bentuk yang macam-macam. Nah, persoalannya adalah siapa yang berhak, dan ketika kita bertanya itu syaratnya seperti apa itu. Nah, kemungkinan besar ya sesuai dengan yang saya dengar, yang saya ini ya itu tergantung orangnya ya. Tapi tentu keputusannya nanti. Maksudnya tergantung orangnya. Kalau misalnya orangnya itu tidak saya tahu sama sekali, ya kalau itu bertanya kepada IE itu ya bermasalah betul. Karena boleh jadi jawaban itu dari mana, sumbernya dari apa kan kita tidak tahu. Sementara kewajiban orang yang tidak tahu itu kan mencari orang yang bisa dipercaya. Nah, sampai saat ini IE itu bagi orang yang belum tahu itu memang tidak bisa dipercaya 100%. Sementara kalau lembaga itu disebut sebagai mufti, itu artinya dia harus adil, harus bisa dipercaya. Nah, tapi tentu keputusan finalnya ya nanti akan kita bahas di Munas. Tapi itu salah satu pertanyaan yang penting, terutama bagi kaum Nahdliyin, karena setiap Nahdliyin hampir sekarang ini itu pasti terhubung dengan internet, terhubung dengan Google, terhubung dengan lembaga-lembaga, program-program tertentu yang menyediakan berbagai pertanyaan, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Misalnya pertanyaan spesifik itu seperti ini: menurut ulama Indonesia ini hukumnya apa? Nah, ini juga ulama Indonesia yang seperti ini itu ulama yang mana? Jangan-jangan nanti yang bertanya itu misalnya adalah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi ulama yang muncul itu justru ulama yang tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Atau misalnya ketika secara definitif diminta pertanyaan menurut Kiai Haji Miftahul Akhyar, itu pun belum tentu yang mengutip itu pasti benar. Jadi masih banyak lubang-lubangnya. Tetapi semuanya membutuhkan itu. Nah, sejauh mana itu bisa dipercaya, sejauh mana orang boleh menggunakan dan siapa yang tidak boleh, ya nanti kira-kira akan seperti apa itu nanti akan dibahas karena itu rumit dan sudah benar-benar terjadi. Kalau kita misalnya mau mengambil satu keputusan agama, boleh nggak itu kita minta tahu kepada IE itu ya. Ya, sampai hari ini terkonfirmasi Presiden akan hadir. Sampai hari ini ya kita kan tidak tahu ya, tapi pokoknya sampai per hari ini masih terkonfirmasi hadir sejauh yang saya tahu. Kalau undangannya adalah tentu kalau pembukaan itu dari banyak masyarakat, banyak tokoh-tokoh, ya mungkin ribuan kalau untuk pembukaan. Tetapi nanti kalau sudah masuk di ruang persidangan, itu adalah forumnya pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan berbagai kepengurusannya, ditambah dengan PWPW, PWNO. Nah, kemudian undangan-undangan khusus yang dianggap perlu, misalnya kalau di Basul Masail mesti akan mengundang kiai-kiai tertentu yang tidak masuk struktur tetapi dianggap perlu, karena ini adalah forumnya ulama dan Nahdlatul Ulama itu miliknya para ulama, para kiai, sehingga yang masuk juga tidak harus patok bangkrong gitu ya, yang harus pengurus, yang harus berada di struktural, enggak.
siapapun bisa mengusulkan siapa yang kira-kira akan diundang. Misalnya PWNU tertentu mengusulkan agar ini diundang, ya bisa mengusulkan karena dianggap penting untuk ikut dalam forum Basul Masail misalnya, ya itu bisa. Kalau untuk musyawarah alim ulama nasional ini, jadi ada dua kepentingan, yang satu bicara mengenai organisasi dan kedua mengenai hal-hal berkaitan dengan agama. Dan yang agak fleksibel dalam hal ini adalah yang Munas, itu sangat fleksibel sehingga undangannya juga pasti itu akan membengkak. PWNU yang mestinya jumlahnya cuma 2 itu nanti akan banyak yang akan. Iya pasti kita akan mengundang banyak pakar dalam hal ini, itu hampir pasti. Itu kita akan mengundang sejumlah tokoh, karena kalau dalam Basul Masail itu pasti kita harus tahu persoalannya secara pasti. Dan untuk persoalan yang pasti itu biasanya tidak dari anggota dari Basul Masailnya, tetapi dari luar. Ya, harapan ini sangat krusial karena ini menjelang 2024 dan gaungnya sekarang ini sudah kerasa. Biasanya itu kalau sudah memasuki 2024 itu, pokoknya pemilu-pemilu itu, seluruh energi atau hampir seluruh energi umat itu tersedot untuk ke masalah-masalah politik, hal-hal yang sifatnya internal umat, hal-hal yang sifatnya kepentingan bangsa itu seringkali terabaikan. Nah, kali ini bahkan yang berkaitan dengan eksternal, tidak hanya berkaitan yang internal, itu diarahkan energi umat ini jangan sampai tersedot hanya ke masalah-masalah perebutan kekuasaan. NU dalam Munas kali ini juga akan ambil bagian di dalam pilpres, pilkada, tetap akan ambil bagian, tetapi masuk dalam apa yang disebut dengan politik tingkat tinggi, high politik. Ya, ini yang berkaitan dengan kebangsaan, kemakmuran, kerakyatan, kepentingan bersama, tidak berbicara mengenai perebutan kekuasaan. Biarlah ini yang bagian dari Nahdlatul Ulama itu. Dan tentu kalau harapannya ya itu tadi, karena ini penting, itulah semoga mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Kawan-kawan yang berkecimpung di Munas, di Konbes itu benar-benar serius. Jangan kendor gitu ya, pokoknya jangan kendor, semuanya harus berjalan dengan simultan, semuanya mendukung proses ini. Insya Allah keputusannya juga sangat-sangat bermanfaat bagi umat, ya itu.